Opini dia. Oh, Nah, no. salah satu komentarnya ini guys. Dan lucunya si tukang kayu ini nggak punya malu, sangat culas dan rakus semua dibabat habis sama dia. Lu tahu nggak? Lu tahu nggak? Enggak tahu. Gua taunya lu yang nipu kita. Jujur Gimana? kayak mau nangis gitu loh, kayak gue udah pilih dia 2 kali terus kayak dia natin banget. Oke, halo guys, kembali lagi di channel FKR Project yang selalu memberi kalian konten-konten yang menarik dan aktual tentang kasus-kasus yang lagi viral maupun sedang trending di sosial media. Topik yang kali bahas kali ini adalah buzzer atau bisa disebut pembenci Jokowi. Jadi ada salah satu TikTokers ya yang menyampaikan narasinya di depan kamera dengan ngomong, gue ini sampai sedih banget milih Jokowi 2 kali. aduh. Nah sekarang ini berbalik arah nih, banyak netizen menghujat dia. Ya ada yang sebut dia adalah buzzer lah, pembenci Jokowi. Ya itulah info yang beredar sekarang teman-teman. Oke, mari kita bahas siapakah sosok orang tersebut. Buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa guys diklik dulu tombol subscribe-nya. Yang udah klik tombol subscribe, gue selalu ngucapin banyak-banyak terima kasih. Dan jangan lupa juga untuk lawan like, comment, share, dan aktifin tombol loncengnya. Buat teman-teman yang ingin mensupport channel ini, teman-teman bisa langsung aja klik super thanks. Kalian bebas berkomentar apapun di super thanks tersebut. Gue sudah lama, kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Ya, sebenarnya awalnya itu emang udah banyak dari para influencer yang curiga buzzer. Mungkin ini videonya yang bilang banyak buzzer ya. Gue denger influencer-influencer sama media lagi di briefing buat counter isu ini. Jadi kita kawal aja, coba di-tag kira-kira siapa yang berani post pas lagi kayak gini. Itu ya, jadi emang banyak buzzer dan pembenci Jokowi. Dan akhirnya ini semua mengarah ke salah satu TikTokers guys. Yaitu TikTokers bernama susah banget nih namanya, Lubis ya. Dan jumlah pengikut 1 juta pengikut, luar biasa ya. Tapi ada video yang emang itu dihapus teman-teman. Dan kalau kita lihat juga di konten terakhir dia yang sekarang, di sini komentarnya dihilangkan ya. Terima kasih sudah mengabadikan momennya kak, tuh malah beda lagi kan ya. Terus kita lihat di konten yang kedua, berarti dua-duanya 10 tahun udah ikut pemilu. Masih ada komentarnya, cuma dibatasin ya kayaknya. 23 tahun. Kayaknya ini udah dihapus-hapusin ya komentarnya. Nah ini kalian bisa lihat bagian bawah. Nah, gua di sini bukan mau menghujat dia, tapi kayaknya kita harus cari tahu nih kenapa topik ini menjadi viral teman-teman ya. Mari kita bahas kenapa topik dia menjadi viral. Awal mulanya si Esther ini, kita nyebutnya Esther ya, dia menjelaskan tentang peringatan darurat ya yang Garuda berlatar belakang biru. Coba kita dengerin penjelasan dia di sini. Gue bakal jelasin ke kalian sebenarnya what's going on in this country. Dengerin sampai habis. Gue bakal jelasin semudah mungkin dan semoga teman-teman bisa paham. Hai, gue Esther, gue alumni FHUGM. Yes, satu alumni, satu kampus sama orang nomor 1 di Indonesia. Kenapa sih semuanya orang bilang peringatan darurat, gawat darurat dan segala macam? Simpelnya, negara ini dikontrol oleh satu keluarga atau satu orang yang mana adalah orang nomor 1 di negara kita. Gue pribadi kecewa sampai mampus karena gue pilih dia 2 kali. Ingat si Esther ini pernah milih Jokowi 2 kali teman-teman. Ini poin yang satu. Tahu, udah jadi rahasia umum waktu naik wapres terpilih sekarang itu adanya perubahan putusan MK buat dia supaya dia bisa naik ke atas. Jadi kalau nanti ada kalimat kalau misalkan gak sesuai ngapain dipilih, gak usah pilih lah, pakai otak lu. Kalau gak sesuai sama undang-undang jangan dibiarkan masuk. Kenapa lo biarin ular masuk? Calon-calon yang gak mumpuni jangan dikasih tempat, bukan dibiarin. Bukan itu kalimat yang muncul. Kalau mencederai undang-undang jangan dibiarin, pakai otaknya. Oke, otaknya. Kalau ingat dulu tuh dia bilang di podcast kalau dia itu nggak mau terjun politik. Ternyata dia terjun, jadi jangan pernah percaya omongan orang ya. Terus gimana ya caranya kalau putusan MK udah kayak gitu? Akhirnya adalah surat presiden terhadap balik DPR supaya direvisi pilkadanya mengacu kepada MA. Karena MA dulu pernah memutus perubahan usia gitu kan. Ya dengan gampang lah di approve sama MA. Tapi lucunya tahu, yang nggak sepakat dalam rapat DPR ini tuh oposisinya cuma PDIP, yang lainnya. Dan aneh aja menurut gue sebagai anak hukum, kalau misalkan revisi UU itu kan mengacu pada MK kan, karena dia itu guardian of constitution guys. Jadi ya kacau pokoknya negara ini kacau. Jadi gitu, intinya adalah aturan itu yang mengikuti dia, bukan kita yang mengikuti aturannya, which is very funny. Like you just citizen biasa, lo KTP lo mau KTP gue sama warna biru coy.
Itu simpelnya, sesimpel itu. Tapi sangat membahayakan. Besok kalau kayak gini terus terjadi. Kemarin itu pada dukung kan yang ngubah MK supaya ngikutin Wapres. Sekarang muncul lagi besok. Sampai cicit-cicitnya sampai ke bawah. Dan kenapa munculnya kawal keputusan MK? Supaya kita mengacu kepada keputusan MK. Supaya yang bungsu itu nggak usah naik lagi. Karena DPR itu tuh kayak dianulir, dilobi. Supaya bisa batas usianya turun mengikuti yang bersangkutan. Makanya dikawal keputusan MK-nya. Negara ini tuh udah sistem nego. Sebenarnya dari penjelasan ini gak ada yang aneh ya, dan dia juga gak terlalu menyudutkan Jokowi. Tapi di next konten selanjutnya, ini kan video pertama, makanya dia gak ngapus konten dia yang pada bagian penjelasan ini ditonton 1,3 juta penonton. Ini dia gak dihapus guys, karena ya mungkin dia tahu ini topiknya gak terlalu berat sebelah gitu ya. Dia masih coba menjelaskan dan emang topiknya itu emang ngarah ke Jokowi. Tapi ya di konten keduanya ini yaitu dia menjelek-jelekkan Jokowi dengan dia buat nangis-nangis gitu ya. Cuma di sini videonya nggak ada guys. Ya kita bisa lihat di sini videonya udah nggak ada dan udah dihapusin, bahkan komentar dia sekarang udah dibatasin ya. Jadi kita nggak bisa berkomentar, atau sekarang udah dibuka nih, saya tidak tahu ya. Karena sebelumnya komentarnya dibatasin. Dan akhirnya ya banyak netizen yang tergiring dengan opini dia. Salah satu komentarnya ini guys. Dan lucunya si tukang kayu ini nggak punya malu, sangat culas dan rakus. Semua dibabat habis sama dia. Nah, kalian paham kan ya siapa sih tukang kayu? Yaitu Mulyono. Tahu kan Mulyono ya? Ini Mulyono lagi viral ya. Nah akhirnya ya dari konten tersebut dia coba menjelekkan Jokowi. Mungkin kita bakal ngeliat video potongannya ya, sedikit saja ini. Sumpah gua kecewa banget. ANJ pak, lu jahat banget. Nah dia buat video seperti ini guys. Potongannya ini. Demi apapun gue mau nangis. Sambil nangis. Gue gak pernah ngerasa sedih tipu ini. Nah itu video yang sudah dihapus teman-teman. Akhirnya dia udah milih 2 kali. Netizen menelusuri lah, dia kan udah milih Presiden Jokowi. Dan kalau kita cari tahu, Presiden Jokowi itu di sini pernah nyalon pada tanggal 20 Oktober 2014 dan tahun 2019 guys ya. Nah jadi 2 tahun tersebut itu Jokowi nyalon sebagai Presiden Indonesia pada pemilu. Karena dia tadi menyebutkan, saya pernah milih 2 kali Pak Jokowi. Milih 2 kali. 2019 dan 2014 dong harusnya. Setelah netizen menelusuri jejak digitalnya, ternyata di video tahun 2003 bulan 10 bulan 10 bener, tanggal 20, ternyata dia pernah bilang kayak gini guys. Esther kok kelihatan tua ya? Ini komen yang ada di videonya Ray waktu Ray datang ke sidang skripsi gue. Dan kalian lihat jawabannya Ray. Thank you bestie, tapi gue mau respon sedikit. Jadi memang muka gue tuh emang agak boros. Kalau kalian nggak tahu, gue tuh kelahiran tahun 2000 dan gue tuh mepet 2001 karena gue lahirnya di Desember tanggal 17. Dan muka gue emang kayak gini. Jadi muka 2021. Kok dia bisa milih Jokowi tahun 2014? Umur berapa tuh? gue tuh emang kayak mature, kayak mukanya lebih dewasa dan ya begitu. Terus ya udah kan, nggak apa-apa ya. Ya namanya muka orang juga beda-beda. Cuma masalahnya sering banget kalau misalkan orang mau menyampaikan hal ini, kalau misalkan tujuannya adalah untuk memuji, itu sebaiknya lebih baik kalimatnya nggak kayak gini. Apalagi mau di-konten kayak gini, itu kayak menghina. Jadi kayak, ih muka lo tua banget, jadi seakan-akan itu tuh jelek gitu loh. Lebih baik kayak bilang, mukanya kelihatan dewasa ya. Oh dewasa bukan tua. Seumuran dia, karena mukanya lebih mature mungkin atau apa gitu. Ini tuh intensinya adalah mengatakan bahwa, mukanya tua banget ya, kayaknya kurang cantik deh, atau kayak mukanya tuh kelihatan tua. Terus dengan emoticon seperti ini orang kan pasti ngiranya kayak there's something wrong with her face, right? Kalau menurut kalian komen seperti ini tujuannya apa? Ternyata umur dia setelah ditelusuri netizen emang wajah dia dewasa tapi umurnya muda. Gimana cara dia bisa milih Jokowi 2 kali? Itu konteksnya yang jadi pembahasan. Akhirnya ya ada lagi video selanjutnya, mungkin buat teman-teman yang nggak percaya di sini mungkin video lebih diperjelas kalau dia umur berapa. Let's go. Hari ini aku ulang tahun yang ke-23, 17 Desember. Aku lahir 23 tahun yang lalu, tahun 2000. Dengan video ini I just wanna say thank you to Lord. Tuhan Yesus, terima kasih untuk umur yang baru. Mau ngucapin makasih juga buat keluargaku dan juga buat teman-teman.
yang sudah follow aku dari 2020, yang selalu support aku ups and down, everything happen in my life. Pada tanggal 17 bulan 12 2023, si Esther ini emang mengupload konten dia ulang tahun yang ke-23. Dari situlah akhirnya banyak netizen yang menghujat si sosok Esther tersebut, guys. Seperti itu. Dan akhirnya dia juga menyadari kalau mungkin dia salah. Entah gua nggak tahu apakah dia disewa buzzer atau emang dia lagi kesel banget sama Jokowi. Itu topiknya ya. Banyaklah hujatan masuk. Oke, kita langsung aja dari sisi netizen, tanggapannya gimana sih hasil respon dari netizen. Let's go. Ini video yang tadi ya. Demi apapun gue mau nangis. Gue gak pernah ngerasa sedih tipu ini sama orang yang udah gue pilih 2 kali. Lu tahu? Lu tahu nggak? Lu tahu nggak? Enggak tahu. Gue taunya lu yang nipu kita semua. Lu bilang udah 2 kali pilih Jokowi. Tapi usia lu kan tahun ini baru 24 tahun. Lu kan Desember kemarin baru ulang tahun yang ke-23. Gimana ceritanya lu 10 tahun yang lalu udah pilih Jokowi? Coba, hah? Hari ini aku ulang Masih bocil ya harusnya ya. tahun yang ke-23, 17 Desember. Aku lahir 23 tahun yang lalu, tahun 2000. Dengan Kan lu sendiri kan yang bilang kalau usia lu kemarin Desember 23 tahun. Ketahuan kan lu bohong. Ih. banget nih negara hancur. Udah paling bener kata si Bima dah. Cabut! Udah, buruan cabut. Sono ikut Bima. Buruan. Gak usah lama-lama. Daripada lu marah-marah, katanya lu gak pernah sedih tipu ini, tapi lu nipu kita semua, Neng. Aduh. Nah, video ini guys yang dihapus ya. Itulah dengan ekspresi yang berlebihan tapi tidak sesuai fakta. Dan kalau kita coba masuk ke komentarnya, untung udah di-stis soalnya video aslinya udah di-delete sama si Esther. Udah dihapus kan guys. Abis Alia terbitlah Esther. Ini Alia saya tahu, cuma kita ngebahas fokusnya ke Esther ya. Netizen selanjutnya, let's Demi go. apapun gue mau nangis. Gue gak pernah ngerasa sedih tipu ini sama Sedih. Nih ya Mbak, nggak gitu nangisnya. Jujur Gimana? kayak mau nangis gitu loh, kayak ya, gue udah pilih dia 2 kali, terus kayak dia natin banget. Sekian kayak gitu ya, harus keluar air mata tuh harus keluar gitu. Nangis tuh ya bener ini, nangis gitu, jangan nggak keluar air mata gitu. Aduh, gimana sih? Iya sih, kagak keluar air mata. Dikasih paham tuh, diajarin cara. Kita lihat nih videonya, apakah dia nangis? Demi apapun gue mau nangis. Gue gak pernah ngerasa sedih tipu ini sama Iya sih, ada suara backsound ingusnya itu dapat gitu, gitu kan dapat ya. Cuma air matanya tuh kurang gitu, kurang guys. Kita lihat komentarnya. Pas gua klik Esther Lubis, ternyata gua blok dia. Nggak lain si Esther Lubis ini ya. Udah gua tandai nih si Esther. Gua nggak ngerti kenapa Esther dihujat awalnya gimana sih. Nah, di channel ini saya jelasin kenapa dia dihujat ya. Oke. Demi apapun gue mau nangis. Gue gak pernah ngerasa sedih tipu ini. Merasa paling dibohongi, merasa paling tersakiti, tapi dia sendiri membohongi publik gitu ya. Jadi si Kak Esther ini gue rasa kalian juga udah pada tahu karena ini tuh rame banget diomongin orang gitu. Jadi intinya si Kak Esther ini bikin VT guys ya. Dia menyampaikan perasaan kekecewaannya dia terhadap Bapak Presiden Jokowi karena dia sudah merasa dibohongi gitu ya. Nah, maksudnya gimana? Si Kak Esther ini bilang kalau dia ini padahal udah 2 kali loh mencoblos beliau gitu ya. Sudah 2 periode si Kak Esther ini memilih presiden kita yang sekarang gitu. Tapi nyatanya umur dia yang sekarang itu adalah 23 tahun. Ini video dia yang ketiga udah ngomong 23 tahun ya. Video yang pertama dia menjelaskan di muka ketua. Di video yang kedua dia menjelaskan waktu dia ulang tahun guys yang tadi. Di video ketiga ini pakai almet dia ngomong 23 tahun. Iya sih, di awal video dia selalu menjelaskan dia umur berapa sih. Dan menjelaskan saya anak hukum. Dengan dia sendiri yang dimana dia ini mengakui kalau dia ini sekarang baru 23 tahun. Yang dimana kalau misalnya dia mencoblos 2 kali itu berarti 10 tahun yang lalu dia umur 13 tahun gitu. Keren ya, bisa nyoblos Jokowi 13 tahun. Kalau misalnya lu mau bikin konten kayak ada drama-drama dikit lah gitu kan, biar konten lu FYP atau segala macem, gue ngerti. Tapi lu gak boleh lupa gitu, orang yang mendengar itu gak semua orang bodoh. Karena jejak digital itu gak akan pernah hilang. Apalagi lu pernah memposting umur lu yang sekarang 23 tahun gitu. Jadi kan orang juga mikir gitu,
10 tahun masa jabatan selama 2 periode itu kan berarti kan umur lu saat itu 13 tahun yang dimana lu tuh belum bisa mencoblos gitu loh. Ya jadi maksud gue kalau memang lu kita berpikir positif saja waktu dia umur 13 tahun teman-teman. Dia mencoblos pakai orang dalam atau menyuruh orang tuanya. Mah, coblos 01 ya, Mah. Dan dia merasa itu dia udah memberikan suaranya. mau menyampaikan rasa kekecewaan lu ya udah sampein aja dengan konteks yang sesungguhnya gitu. Jangan sampai lu merasa paling dibohongi tapi lu juga membohongi publik gitu. Apalagi kan yang setahu gua, dia ini mengerti banget tentang hukum. Dia ini belajar tentang hukum gitu. Iya benar, di awal konten jadi, saya bilang. Maksud gua nggak usah drama-drama kalau lu bikin VT, nggak usah yang drama-drama yang menggiring opini seakan-akan lu tuh kayak merasa disakitin, lu tuh merasa dibohongi sama presiden kita yang sekarang gitu ya. Sekalian lu tuh menggiring opini ke masyarakat kalau masyarakat juga sama nih kayak gua merasa dibohongi gitu. Nggak gitu konsepnya. Kalau memang lu merasa dibohongi, lu sendiri juga jangan bohongin publik. Ini adalah komentar netizen yang ketiga. Kita lanjut lagi. Next kayaknya udah detail banget sih penjelasannya ya. Kita nggak ada yang perlu kita bahas lagi. Lanjut lagi next. Mulai kebuka kan. Mulai kebuka kan. Kenapa tuh? Influencer yang benci banget sama Mulyono sama Jokowi. Udah kelihatan manipulatif banget. Manipulatif. Narasinya bilang ketipu, sampai nangis-nangis. Saya ketipu, saya udah pilih 2 kali. Ya padahal umurnya juga baru 22-23 tahun. Gimana mau ikut pemilu 2 kali? Ya gini nih, mereka mikir orang-orang yang nonton itu tuh gampang dibodokin gitu. Emang banyak yang kepancing, akhirnya keikut percaya, nggak apa-apa. Tapi gue percaya yang namanya kebaikan itu akan lama-lama akan muncul dan mempermalukan satu persatu orang yang memalukan atau orang yang membenci gitu. Udah lah, kebaca udah. Coba lihat rata-rata nih ya, influencer yang benci banget sama Pak Jokowi itu ya. Tuh tinggalnya di mana? Udah kalian tahu lah. Dan rata-rata yang bela itu tinggal di mana? Ya di daerah lah, karena mereka yang tahu dampaknya pekerjaan Pak Jokowi. Udah. Oh bener sih ya. Dampak daerah bukan dampak kota. Oke bener sih. Tapi kalau ngomongin kota ya kota juga maju ya teman-teman dari Jokowi ya. Terus kalau misalnya di daerah ya dampaknya oke juga bagus. Contohnya presiden berani ke Papua segala macam, presiden Jokowi ya. Itu kan beritanya banyak banget tuh di sana. Wah iya juga ya. Harusnya kan yang ngeluh rakyat-rakyat kecil. Ini ngapa sosok Esther nih yang kuliah hukum tinggalnya di Ono. Dia tinggal di mana sih? Jakarta, Solo atau Jogja ya? Tadi saya lupa, di profilnya ada ya teman-teman. Dan gue yakin di belakang mereka itu ada elit-elit politik yang menggerakkan. Bahkan nih ya, bahkan orang-orangnya itu ada di luar negeri. Parah kan? Habis ini makin banyak nih yang nge-DM gue nih, yang kasih kata-kata kasar apalah. Bodo amat. Tapi rata-rata yang head comment, kalian lihat aja deh yang head comment tuh, itu pasti pakai akun palsu, followersnya yang nggak ada, yang benar-benar kayak mungkin satu orang ada 10 atau 50 akun kali, cuma buat disebarin buat head comment sama pendukungnya Jokowi. Ayo kita rapatkan barisan. Kalau memang mereka di pusat sana menggunakan influencer besar, artis atau public figure, biarin aja. Kita waras, kita orang daerah, pasti kita bisa benar-benar punya hati nurani yang luar biasa untuk terus mendukung Pak Jokowi. Ntar ada yang komen, oh Jokowi disembah, Tuhan lu si tukang kayu itu. Gue jawab, Tuhan gue Yesus Kristus. Itulah sosok Esther ya. Emang pro kontra banget si Esther ini ya. Terlalu berlebihan mengkritiknya, jadi ya menggiring netizen buat benci ke Mulyono. Setidaknya berani dong untuk gak limit orang matiin kolom komentar. Iya benar sih, kita lihat ya. Di sini sih komentarnya diaktifin gak sih guys? Coba sih saya komentar di sini. Gak bisa guys. Bisa guys. Bisa, banyak banget lagi komentarnya. Hapus. 2 hours later. Oke, mari kita cek apakah komentarnya bener-bener dihapus atau di limit. Tapi ini kita lihat sih videonya 1,1 juta penonton teman-teman. Video yang jumlah viewersnya 1,1.
Masa di sini komentarnya cuma 1 guys? Ya berarti jelas komentar itu emang dibatasin sama dia. Atau yang bisa berkomentar ya yang baik-baik saja terus ditutup. Ya masa videonya tembus 1 juta komentarnya 1? Kan aneh ya. Jadi sih guys videonya, nah inilah sosok Esther Lubis yang lagi viral. Dan kenapa dia viral? Karena ya itu, entah dia bisa disebut dengan buzzer Jokowi atau dia bisa disebut pembenci Jokowi. Itulah yang kita tangkap dari semua komentar netizen. Gimana teman-teman tentang sosok Esther ini? Teman-teman bebas berkomentar ke bawah. Tenang saja, komentar kalian tidak bakal dilimit atau dibatasi ya. Kalian bebas berkomentar apapun. Yaudah guys, saya mau undur diri dulu. Di sini saya minta maaf kalau ada salah kata apapun, kata-kata yang kurang berkenan saya sampaikan dan ada yang menyinggung teman-teman semua, saya minta maaf. Di sini saya bukan bermaksud menjelekkan sosok Esther, tapi di sini saya menjelaskan kenapa sih dia dihujat. Saya Fadli, sampai jumpa di next video. See you. Goodbye. Bye-bye. Subscribe. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.